Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Malam hari ini kita akan kembali menikmati doa malam kita. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari tenangkan hati setiap kita untuk menikmati pujian penyembahan bagi Dia, dan kita akan menyatakan setiap syafaat kita kepadanya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama menaikkan satu pujian kepada Tuhan, bahwa keberadaan kita sampai hari ini hanya karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah Engkau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib
Yesus. Terima kasih Tuhan. Hirana kana bashikata kana bashande. Hirabata kana bashikata kana bashande. Tidak ada janjimu yang gugur Tuhan. Semua kau genapi. Karena Engkau setia. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Hirana kana bashikata kana bashande. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kami mau menyelami lagi isi hati-Mu malam hari ini. Berbicara bagi setiap kami. Dan biarlah kami terus dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, malam hari ini sebelum kita masuk ke syafaat kita, saya hanya mencuplik apa yang tertulis di Markus 1, kisah bagaimana waktu Tuhan Yesus pertama menerima baptisan Yohanes, setelah itu Roh Kudus melarikan dia ke padang gurun untuk dicobai, dan setelah itu Yesus kembali dan dia mulai memilih para muridnya. Dan selanjutnya selesai memilih para murid, dia mulai berkeliling ke daerah Galilea, mulai melayani banyak orang, menyembuhkan yang sakit, membuat berbagai macam mujizat. Dia masuk sampai ke Kapernaum dan begitu banyak orang mendatangi dia, dan dia mulai terus menyembuhkan mereka satu persatu. Sampai suatu ketika selesai pelayanan dia kerjakan, orang banyak masih belum selesai datang. Tetapi malam itu mereka beristirahat, dan keesokan harinya, Markus 1 ayat 35 yang terkenal, ya, ayat itu berkata, pagi-pagi benar, Yesus bangun dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Tetapi karena orang banyak masih terus hadir, akhirnya para murid mencari di mana Yesus berada. Sampai di tempat Yesus berada, para murid katakan, orang banyak sementara menunggu Engkau. Tetapi apa jawab Yesus? Dengan tenang dia hanya berkata, mari kita pergi ke kota-kota lain. Karena ada banyak kota-kota yang juga perlu untuk dilayani. Nah Bapak Ibu, Yesus tidak pernah terpengaruh dengan jadwal pelayanan karena banyaknya orang yang mendatangi dirinya. Ada begitu banyak kasus serupa terjadi. Waktu orang banyak berkerumun setelah memberi makan 5.000 orang, tetapi dia malah menyingkir ke tempat yang berbeda. Kenapa semua itu dia kerjakan? Karena dia tidak berjalan berdasarkan agenda manusia. Dia berjalan berdasarkan tuntunan Roh Allah yang kudus, dan itu dia dapatkan dalam waktu doanya. Setiap kali dia selalu menyisihkan waktu untuk berdoa, dan dari waktu doa itu dia tahu langkah selanjutnya apa yang harus dia kerjakan. Tidak sekedar melihat dan melayani apa yang ada di depan mata, tetapi dia mementingkan kehendak Bapanya yang terjaga lewat waktu-waktu doanya pribadi.
Nah Bapak Ibu, berikut ini hanyalah quotes-quotes dari segala sesuatu tentang doa. Ada 10 yang saya ingin tampilkan. Sebetulnya ini nanti akan menggelitik setiap kita karena terus terang semua ini hal-hal yang nyata ya. Yang pertama ini dituliskan ya oleh penulisnya tidak terkenal atau tidak mau disebutkan namanya. Pernyataannya, if you only pray when you're in trouble. Artinya jika saudara hanya berdoa saat saudara ada di dalam masalah, you're in trouble. Dikatakan, jika saudara hanya berdoa saat saudara ada dalam masalah, berarti saudara benar-benar dalam masalah. Ya, ada banyak kita seperti itu bukan? Baru berdoa saat ada dalam masalah. Tetapi quotes ini mengingatkan kalau itu terjadi, kita benar-benar dalam masalah. Ya. Nah, yang kedua, seperti ini yang Yesus kerjakan. George Herbert menulis, prayer should be the key of the day. Itu yang Yesus lakukan. Dia menjadikan doa kunci di awal dia melakukan segala sesuatu di hari itu. Yang pertama dia lakukan, yaitu berdoa. Dan selanjutnya dikatakan, and the lock of the night. Tetapi bukan sekedar untuk membuka hari itu dengan doa, tetapi doa juga menjadi kunci untuk kita mengakhiri hari tersebut. Lebih lanjut, Rick Warren menulis, God can handle your doubt, anger, fear, grief, confusion, and question. Allah bisa menghandle semua keraguan-raguan saudara, kemarahan saudara, ketakutan, bahkan kesedihan, kebingungan, semua pertanyaan saudara. Apa saja, you can bring everything to Him in prayer. Tidak ada batas untuk saudara datang kepada Allah, membawa seluruh pergumulan saudara. Masih ingat Filipi 4 ayat 6-7. Ya, jangan khawatir tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal, segala yang saudara rindukan kepada Bapa. Ya, Dia tidak dibatasi oleh apa yang saudara ingin nyatakan. Pernyataan lebih lanjut. When you cannot put your prayer into words. Nah, banyak kita seperti ini. Pak, saya nggak pintar berdoa. Quotes ini menolong kita. Saat saudara tidak bisa mengisi ataupun merangkai kalimat dalam doa saudara, God hears your heart. Nggak usah takut. Tuhan itu tidak mendengar ucapan saja, tapi Dia mendengar apa yang ada dalam hati saudara. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa berdoa. Ya. Selanjutnya ada banyak orang membanggakan diri dengan pekerjaan yang luar biasa. Pendeta sebagai gembala merasa, wah pekerjaan yang paling berat, paling susah. Misionari membanggakan dirinya, kalau bukan mereka ada banyak orang yang tidak menerima Injil. Tetapi quotes ini mengingatkan kita bahwa tidak ada pekerjaan yang lebih besar selain dari berdoa. Yesus melakukannya sebelum mengerjakan yang lain. Dia lebih dulu berdoa. Karena bagi Yesus pekerjaan terbesar dari sekedar hanya memberitakan Injil, menyembuhkan orang, yaitu berdoa. Nah, ini hampir sama dengan pernyataan yang pertama, ditulis oleh Corrie ten Boom. Apakah is prayer your steering wheel or your spare tire? Apakah doa menjadi kendali kemudi utama hidup saudara, atau hanya sekedar ban serep tadi, where you are only prayer when you in trouble, you're in trouble. Jadi jangan jadikan doa sebagai sekedar ban serep dalam hidup kita. Nah, saudara, ada banyak orang terlalu lama menunggu sampai kadang-kadang melupakan apa yang dia doakan. Biarlah pernyataan yang
Aninomos ini boleh menolong saudara dan saya. Our prayer have no expiration date. Enggak ada expire-nya doa itu saudara. Ya, kita tidak pernah tahu, you never know kapan, di mana, or bagaimana Tuhan akan menjawab. Sekali lagi, waktu saudara berdoa, doa saudara enggak pernah expire di hadapan Tuhan. Dia tetap ingat, entah kapan waktunya, bagaimana caranya, dia pasti akan menjawab apa yang saudara doakan. Walaupun kadang-kadang saudara sudah melupakannya. Nah, berikutnya, God speaks in the silence of the heart. Tuhan juga berbicara dalam keheningan hati setiap kita. Karena itu, mulai perbiasakan dalam memulai doa, berdiam dirilah lebih dahulu. Jangan sekedar mengungkapkan keinginan hati kita, tetapi belajar untuk berdiam. Kenapa? Karena dalam keheningan, Tuhan juga mau berbicara bagi setiap kita. Dan yang paling utama dikatakan, kadang-kadang ini sepertinya hal sepele. Ya, ada begitu banyak peristiwa terjadi dan orang panik dengan segala yang terjadi. Padahal hanya dengan satu kali berdoa, semua situasi berubah. Dan Tuhan sering melakukan hal itu. Pertanyaannya, apakah benar-benar saudara pernah melakukannya? Ya, ada banyak orang menganggap berdoa itu hanya membuang-buang waktu. Tetapi pernyataan Francis ya, semua waktu yang digunakan untuk berdoa bukanlah waktu yang sia-sia. Semuanya tetap berharga di mata Tuhan. Dan yang paling terakhir di era hari-hari ini, di mana semua orang membutuhkan ya virtual komunikasi, doa dikatakan adalah the world greatest wireless connection. Doa satu-satunya koneksi tanpa kabel, nirkabel yang terbesar. Kita tidak hanya terhubung dengan dunia maya satu dengan yang lain, tetapi kita terhubung dengan pencipta langit dan bumi ini. Tanpa harus ya dibatasi oleh apapun juga. Kiranya renungan singkat malam hari ini mengingatkan setiap kita betapa Tuhan Yesus saja memprioritaskan doa dalam hidupnya saat dia menjadi manusia di muka bumi ini. Tuhan berkati setiap saudara. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini tentang doa. Mari saatnya tiba kita masuk dalam doa syafaat kita pada malam hari ini. Kita buka hati, kita fokus, kita berdoa untuk bangsa kita, untuk kota kita, bahkan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Mari sebelumnya kita naikkan satu pujian, syukur untuk setiap rencanamu. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. hanya nama-Mu Tuhan, Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. hanya nama-Mu Tuhan, Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari Bapak Ibu, malam hari ini sama-sama kita berdoa dengan bersuara, kita bawa pemerintahan bangsa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam hari ini kami datang kepadamu, membawa bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia, kiranya Engkau Tuhan memberikan hikmat daripada Engkau, kebijaksanaan yang daripada Tuhan untuk setiap para pemimpin kami dalam memimpin bangsa ini. Bapa, kami berdoa buat mereka takut akan Engkau. Tolong hamba-Mu Bapak Jokowi dengan setiap para menteri, sehingga apa yang diputuskan oleh hamba-Mu Bapak Jokowi, Tuhan Engkau berikan kemampuan bagi para menteri dan kadernya untuk melakukannya Tuhan. Dan ketika mereka melakukannya, berilah roh takut akan Tuhan. Bapak, kami berdoa malam hari ini, Tuhan Engkau melihat pandemi yang terjadi atas bangsa kami hari-hari ini. Bapa di surga, sampai malam hari ini kami percaya Engkau lebih hebat dari pandemi ini. Engkau lebih berkuasa dari pandemi ini. Karena itu kami berseru kepada Engkau pada malam hari ini Tuhan. Bapa di surga, curahkan kuasa-Mu, anugerah-Mu. Kami berdoa Tuhan, supaya pandemi ini berakhir dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau tolong setiap kami masyarakat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Bapa di surga, tangan kasih-Mu terulur buat bangsa ini. Menyembuhkan, melawat, memulihkan bangsa ini Tuhan. Bapak, apa yang dilakukan pemerintah hari-hari ini untuk vaksin buat pandemi ini, Bapak di surga campur tanganlah. Bapak di surga ambil bagian ketika orang-orang yang dipercayakan sedang mengerjakannya Bapak. Bapak, bangsa ini milik-Mu. Bangsa Indonesia milik-Mu Tuhan. Kami mohon malam hari ini, belas kasihan-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu, anugerah-Mu yang tak terbatas itu tercurah bagi bangsa Indonesia, bagi masyarakat Indonesia Tuhan. Bapak, kami berdoa di tengah pandemi yang terjadi hari-hari ini. Sangat bergantung dengan ekonomi yang terjadi atas bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa secara khusus buat Menteri Keuangan di bangsa kami. Tuhan, taruh hikmat-Mu. Taruh hikmat-Mu Tuhan. Taruh kebijaksanaan yang daripada Engkau. Supaya selama dikerjakan Tuhan. Tuhan, pimpinan-Mu memimpin dalam memutuskan, melaksanakan. Sehingga bangsa kami tidak mengalami krisis Tuhan. Bapak, kami berdoa. Uluran tangan kasih-Mu kembali ada untuk bangsa kami. Berkati bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami. Tuhan, ada banyak hamba Tuhan menubuatkan bangsa ini menjadi lumbung Yusuf.
Bapa, tetap kami mempercayai bahwa Engkau setia dengan apa yang Kau janjikan. Di masa-masa seperti sekarang ini Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memelihara bangsa kami. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk umat-Mu, orang-orang yang percaya dan takut akan Engkau di bangsa ini. Peliharalah Tuhan, peliharalah dengan cara-Mu yang ajaib dan yang luar biasa itu. Bapa, tolonglah bangsa kami. Kami berdoa malam hari ini, kami katakan Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia dilawat oleh Tuhan. Kami meyakini bangsa kami akan mengalami hal-hal yang ajaib daripada Engkau. Karena ada orang-orang yang berseru menangis untuk bangsa ini Tuhan. Ini pemerintahan bangsa kami Bapa. Kami berdoa, perlindungan Tuhan untuk bangsa ini. Perlindungan Tuhan untuk bangsa ini. Tuhan, Engkau menolong kami masyarakat Indonesia supaya memiliki kelembutan hati ketika mendengar nasihat protokol kesehatan, melakukannya tanpa bersungut-sungut. Sehingga pandemi ini Tuhan berhenti dalam nama Yesus. Juga berdoa Tuhan, berkati bangsa kami Bapa. Perekonomian di bangsa ini, perindustrian di bangsa ini, pertanian di bangsa ini Tuhan. Segala sisi yang menunjang perekonomian bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami pada malam hari ini Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk gereja-gereja dan jemaatnya. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah dan kami puji. Terima kasih Tuhan, kalau sampai pada saat ini gereja-gereja-Mu masih tetap ada dan berjaya Tuhan. Semua hanya karena karya-Mu Tuhan, perkenanan-Mu Tuhan atas gereja-gereja Tuhan, secara khusus di Indonesia ini Tuhan. Bapa, kami mohon berkat
umat-Mu, untuk gereja-gereja secara lembaga Tuhan. Berikanlah kesatuan hati bagi hamba-hamba-Mu Tuhan, yang Engkau telah pilih, yang Engkau telah tunjuk. Engkau berikan kepercayaan untuk menggembalakan gereja umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi para hamba-hamba-Mu Tuhan untuk gereja-gereja-Mu, umat-Mu mengalami kebangunan rohani Tuhan. Kami juga meminta pengurapan-Mu untuk jemaat-jemaat umat-Mu Tuhan. Kiranya urapan-Mu terjadi dan kebangunan rohani terjadi di dalam nama Yesus. Roh yang menyala-nyala untuk tetap melayani Tuhan di dalam penyembahan, di dalam pujian, di dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini Tuhan. Umat-Mu, gereja-gereja-Mu dengan roh yang menyala-nyala yang Kau taruhkan atas gereja-gereja-Mu secara lembaga maupun secara pribadi-pribadi Tuhan. Saat-saat ini di dalam keadaan pandemi ini Tuhan, banyak hal yang harus dipersiapkan, yang harus dikerjakan oleh gereja-gereja-Mu di dalam pelayanan ibadah Tuhan. Kami mohon yang daripada Engkau Tuhan, kuasa-Mu, hikmat yang daripada-Mu Tuhan, untuk bagaimana kami dapat gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, untuk dapat melayani jemaat-jemaat Tuhan, agar tidak ada domba-domba-Mu Tuhan yang tersesat Tuhan. Namun Tuhan, kami minta kepada Engkau pengurapan-Mu untuk jemaat-Mu, agar lebih lagi serius di dalam menjalani peribadahan, di dalam ibadah yang secara peribadatan maupun ibadah di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Kami minta Tuhan kepada Engkau, berseru kepada-Mu pertolongan-Mu dan perlindungan-Mu untuk gereja-gereja-Mu, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan, agar ada terobosan-terobosan untuk rohani maupun untuk segala pekerjaan, untuk memenuhi segala kebutuhan hidup ini Tuhan. Kami mohon hikmat yang daripada Engkau Tuhan, penuhi segala kebutuhan gereja-gereja-Mu, baik di dalam secara lembaga maupun secara pribadi-pribadi Tuhan. Penuhi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami minta kekuatan kuasa roh Tuhan atas kami semua Tuhan, umat-Mu Tuhan, untuk kami hidup di dalam kekudusan-Mu, untuk kami hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Engkau Bapa Tuhan, agar gereja-gereja-Mu dapat menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan dunia ini, menjadi terang dan garam di dalam kehidupan di dunia ini, secara khusus di Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada Roh-Mu yang menolong setiap kami umat-Mu untuk bisa berkreativitas, untuk bisa berinovasi di dalam segala hal, agar kehidupan di dalam rohani ini tetap menyala-nyala, dan kehidupan di dalam pekerjaan pun mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik, Engkau sungguh sangat bermurah hati bagi gereja-gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepada Engkau dan kami memohon kepada-Mu juga Tuhan, agar jemaat-jemaat-Mu, umat-Mu, hamba-hamba Tuhan senantiasa bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan ini,
Terlebih lagi di dalam keadaan pandemi ini Tuhan, untuk kami terus fokus kepada Engkau Tuhan, mengarah pandang kami hanya kepada kebesaran Tuhan Yesus, mengarah pandang kepada karya salib Tuhan Yesus yang sempurna atas umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan sama-sama berdoa untuk wilayah yang akan menerapkan PSBB kembali, yaitu Jakarta dan mungkin kota-kota lain yang akan maupun sudah. Mari kita berdoa untuk Jakarta. Allah Bapa yang mulia, Kau tahu Tuhan akan diadakannya kembali Tuhan PSBB yang kedua, khususnya untuk Jakarta Tuhan, ibu kota negara kami Bapak, yang mana banyak perputaran ekonomi bergerak di kota ini Bapak. Hal apapun yang terjadi di Jakarta kemungkinan besar akan berdampak bagi seluruh negara ini Tuhan. Dan Kau tahu Tuhan, ini adalah PSBB yang kedua Bapak, yang mana mungkin mereka bahkan kami sendiri Tuhan merasakan sudah akan bangkit Bapak, sudah akan mulai berjalan kembali seperti normal, memulai kembali segalanya seperti biasa, dan bahkan sudah sedikit Tuhan melihat apa yang ada di depan kami Tuhan. Tapi kembali lagi Tuhan harus terjadi, dan beri kami semua kekuatan Tuhan, khususnya Jakarta Bapak.
Beri setiap kami Tuhan penghiburan Tuhan, beri setiap kami kekuatan Tuhan untuk mulai bangkit kembali Bapa, untuk mulai berjalan kembali Tuhan, untuk memulai semuanya lagi dari nol Tuhan. Tidak bisa Tuhan jika tanpa Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang bisa Tuhan melakukan semua hal yang mustahil Bapa. Semua yang kami lihat saat ini terasa tidak terlihat Bapa, dan hal yang seperti biasanya terjadi Tuhan saat ini berubah 180 derajat Bapa. Tapi kami mau tetap bersyukur Bapa, kami mau tetap bersyukur Tuhan. Karena sementara ini kami tahu Tuhan, kami diajarkan untuk taat Tuhan. Kami diajarkan untuk taat pada pemerintah, kami diajarkan untuk taat akan anjuran kesehatan, kami dianjurkan untuk taat beribadah Tuhan. Kami mau Tuhan untuk semakin menerapkan hidup taat ini Tuhan. Kami mau menjadi manusia yang taat Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan. Kami tahu Tuhan saat kami taat, banyak hal baik akan terjadi Bapa. Yes, kami percaya Bapa. Dan khususnya untuk Jakarta Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Mungkin banyak yang terdampak buruk Tuhan, dari pengusaha besar maupun pengusaha kecil maupun rakyat-rakyat kecil Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, perhatianmu ada atas mereka Bapa. Perhatianmu ada atas kota kami, Jakarta Bapa. Ibu kota negara kami Tuhan, Jakarta Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus ini adalah PSBB yang terakhir. Dalam nama Tuhan Yesus ini adalah PSBB yang terakhir. Setelah ini Tuhan akan berangsur pulih dan sembuh total Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus ini adalah PSBB terakhir bagi Jakarta dan kota sekitarnya, khususnya Indonesia Bapa. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Saat-saat seperti ini kami sangat merasakan kasih-Mu, kami sangat merasa tidak bisa apa-apa Tuhan tanpa Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga kami berdoa untuk ekonomi yang bergerak di Jakarta Tuhan. Semua kegiatan ekonomi Tuhan berangsur membaik Tuhan, walaupun dimulai lagi dari awal Tuhan, dari work from home Tuhan. Mungkin apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka adaptasikan jadi sebuah kebiasaan yang baru Tuhan, tidak akan mengurangi ataupun membuat ekonomi Indonesia jatuh Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, perekonomian Indonesia Tuhan akan stabil dan bahkan naik Tuhan, berbeda daripada negara lain Tuhan. Tiada yang tidak mungkin Tuhan. Kiranya negara-negara lain Tuhan melihat kemuliaan-Mu lewat Indonesia Bapa. Negara-negara lain melihat kemuliaan Kau Tuhan dari Indonesia Bapa, dari kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Let us
Hosana, Hosana. In the highest, let our King be lifted. Let our King, let our King be lifted up. Let our King, let our King be lifted up. Hosana. Kiranya Tuhan memberkati setiap saudara, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, dan semua yang terlibat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Biarlah setiap kita menjadi men and women of prayer, di mana semua yang saudara ingin lihat, perkatakan itu, terlebih lagi sampaikan itu kepada Bapa di surga. Maka segala kerinduan saudara, Tuhan akan genapi. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami kekuatan, yang sementara kecewa Tuhan pulihkan, hiburkan. Yang sementara bermasalah dengan keuangan dalam nama Yesus, pembalikan keadaan terjadi, diberkati dengan sangat luar biasa. Dan tidak ada satupun pergumulan yang Tuhan tidak selesaikan. Percaya, jangan pernah kecewa. Dia Allah yang tidak terbatas. Dan dia mau melakukan semua yang tidak terbatas atas kehidupan saudara. Terimalah berkat-Nya, alami kuasa-Nya. Supaya benar-benar saudara dapat menyaksikan kemuliaan-Nya melalui apa yang saudara alami secara pribadi. Terimalah kebenaran firman hari ini dan jadilah berkat bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang terima berkat boleh berkata, amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Biarlah sungguh-sungguh sepanjang minggu ini saudara mengalami kelepasan, kelegaan, kemenangan lepas kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah berkat bagi semua orang. Kemurahan-Mu mengikutiku, kebajikan-Mu seumur hidupku, kasih setia-Mu selalu baru, perkenan-Mu ada atasku. Kemurahan-Mu mengikutiku, kebajikan